Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Pratama, NIM 201201138 dari kelas 3B Agroteknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang mana video ini untuk memenuhi tugas pertemuan ketiga fisiologi tumbuhan. Nah, baiklah, yang pertama yaitu jelaskan proses penyerapan air, pengangkutan air, dan pengeluaran air melalui transpirasi tumbuhan. Nah, proses penyerapan air yaitu akar menekankan air hingga air masuk ke dalam pembuluh xilem. Dalam pembuluh ini, air diangkut menuju ke batang daun yang letaknya lebih tinggi. Keterkaitan antara transpirasi dengan penyerapan air adalah semakin tinggi transpirasi, maka semakin besar penyerapan air oleh akar. Kemudian proses pengautan air. Proses pengautan air yaitu berawal dari air dalam tanah diserap oleh rambut akar. Kemudian air dan mineral tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar. Nah, kemudian melintasi korteks akar dan masuk ke dalam stel. Dari stel, air dan mineral masuk melalui xilem. Nah, air tiba di daun pada dahan tertinggi. Nah, kemudian proses pengeluaran air oleh tumbuhan. Nah, proses pengeluaran air oleh tumbuhan dalam bentuk uap air ke atmosfer. Selanjutnya juga disebut proses transpirasi yang mana merupakan proses pelepasan molekul-molekul air dari daun melalui stomata yang disebabkan oleh terjadinya pemanasan permukaan daun oleh cahaya matahari. Kemudian yang kedua, buat skema perjalanan air dari tanah tumbuhan ke udara. Nah, yang pertama yaitu infiltrasi. Singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Kemudian yang kedua adalah evaporasi, yang mana proses ini di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Kemudian transpirasi, yang mana proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Kemudian kondensasi, yang mana proses ini berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Kemudian presipitasi, yang mana proses ini ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahani udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Kemudian yang ketiga yaitu mengapa tanaman menjadi kerdil dan terbatas pertumbuhannya pada kondisi lingkungan yang kekurangan air. Nah, jawabannya adalah karena kekurangan air akan mengganggu keseimbangan kimiawi dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua proses-proses fisiologis berjalan tidak normal. Itulah yang menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.